Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, Angkatan 2, golongan 3, Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Baiklah, kami akan menyampaikan tugas kelompok interview dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Interview dilakukan dengan narasumber dari berbagai latar belakang profesi. Berikut video cuplikan wawancaranya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Iksan Budi Setiawan Esos. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dan pada hari ini saya sedang mengerjakan tugas, yaitu wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan di samping saya sudah ada Bapak Ferdi Sanjaya SPD. Beliau selaku guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bagan Senimbah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bagaimana kabar hari ini, Pak Ferdi? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan mewawancarai beliau. Langsung saja kita tanya. Nah, jadi menurut Bapak, apa wawasan kebangsaan menurut Bapak, pengertiannya seperti apa? Terima kasih, Mas ya. Jadi kalau kita bicara wawasan kebangsaan, kita harus lihat dulu Indonesia Raya ini. Wawasan kebangsaan artinya kita melihat seluruh wilayah Indonesia, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya begini, kalau kita melihat Indonesia, kita melihat kemajemukan, melihat keberagaman, majemuk sukunya, majemuk budayanya, majemuk agamanya, majemuk bahasa daerahnya, dan lain sebagainya. Artinya ya, untuk mengcover wawasan kebangsaan tadi ya kita butuh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang saya pahami seputar wawasan kebangsaan, gitu Mas. Oke, baik. Jadi menurut Bapak, seperti apa bela negara itu? Bela negara itu tergantung kita punya kemampuan di mana. Jadi nggak melulu kita harus jadi anggota TNI Polri seperti itu. Ya syukur-syukur kalau kita bisa jadi anggota TNI Polri. Tapi kalau kita berperan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita, itu sesungguhnya juga sudah bela negara. Artinya begini, kita misalkan sebagai seorang guru, kita mengabdikan di jalan pendidikan lewat dunia pendidikan dalam melaksanakan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah termasuk bela negara. Karena apa? Kita mempersiapkan generasi muda, generasi bangsa untuk menyongsong hari yang akan datang. Itulah bela negara dalam konteks pendidikan menurut saya. Menurut Bapak, seberapa penting bela negara itu, Pak? Penting, Mas. Kalau nggak ada bela negara, siapa yang membela negara kita? Bela negara ini tentang menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dari bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sudah punya pengalaman dijajah dulu. Itu pun kita punya pengkhianat-pengkhianat yang katakanlah tanda kutip dia berkhianat pada bangsa sendiri. Kalau kita tidak dari sekarang menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, siapa lagi nanti yang mau bela negara? Artinya kalau kita peserta didik ini kan, kalau saya ya Mas ya, kalau saya bela negara sebagai profesi saya adalah itu tadi, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sepenuh hati, menerapkan atau menjalankan perintah konstitusi. Dalam hal ini saya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di profesi saya, di lingkungan profesi saya, ya saya mengajak anak untuk apa? Selalu upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Itu penting, Mas. Kita menghormati jasa-jasa para pahlawan kita, itu udah negara, Mas. Kita menghayati betul kenapa kita harus hormat bendera, kenapa kita harus upacara. Itulah menumbuhkan jiwa nasionalisme. Terus apa lagi? Ada kegiatan pramuka, itu juga bela negara. Banyak konteksnya kalau kita mau bicara bela negara. Apalagi di lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah. Hampir setiap langkah yang kita lakukan, kalau itu dalam rangka kenegaraan atau dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
pasti sudah termasuk bela negara. 17 Agustus kita ikut pawai, itu juga bela negara. Dalam konteks apa? Mengingat dan mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, kita persiapkan diri supaya apa? Supaya ke depan kita punya generasi yang cinta tanah air. Itu tujuan kita. Jadi sekarang ini kan yang sedang beredar di masyarakat yaitu terkait isu kontemporer, perbincangan tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya. Nah, ini menurut Bapak dengan terkait isu tersebut apa menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya Mas, isu itu memang sangat isu yang berbahaya. Artinya begini, kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber itu perlu kita tangkal atau perlu kita waspadai. Sebab bukan main-main Mas, yang di hack itu kadang-kadang keamanan negara kita, artinya apa? Rahasia negara kita. Jadi kejahatan dunia maya ini pun bisa berdampak negatif untuk apa? Keberlangsungan bangsa kita. Nah, jadi ya kita perlu mempersiapkan generasi yang melek teknologi, yang paham teknologi, yang juga bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Karena apa? Apapun ceritanya Mas, kemajuan zaman itu nggak bisa kita elakkan. Mau nggak mau kita terima, siap nggak siap ya kita jalani kan begitu. Artinya kita siapkan generasi kita yang mumpuni ya, supaya kita apa? Bisa menggunakan kemajuan teknologi dengan bijak. Sebab kalau enggak ya sudah banyak kasus kemarin itu BSI Syariah itu kan dihack itu termasuk kejahatan cyber. Belum lagi banyak kasus-kasus pornografi, nah, itu seperti itu, kasus-kasus pencurian data identitas diri ya, itu kan kejahatan cyber. Perlu kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemahaman kepada generasi kita supaya ya melek teknologi lah. Karena mau nggak mau ya kita harus siap nggak siap ya kita jalani. Itulah kalau dari saya, pendapat pribadi saya seperti itu. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ferdi yang sudah bersedia untuk wawancara pada hari ini. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ferdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Sardiansyah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 2 kelompok 4. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai mengenai pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Bersama saya sudah ada seorang dapat dikatakan tokoh agama, karena beliau adalah seorang remaja masjid, ketua remaja masjid. Jadi langsung saja, apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan ini? Jadi ada beberapa hal dalam konsep wawasan kebangsaan negara dilihat dari individu masyarakat masing-masing. Wawasan negara mencangkup seluruh dari negara tersebut, baik itu tentang wilayah, kondisi yang berhubungan dengan negara tersebut. Makanya wawasan negara tersebut dicantumkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1045 dengan Bhinneka Tunggal Ika, berhubungan dengan Pancasila. Maksudnya wawasan kebangsaan satu kebangsaan dilihat dari masing-masing individu mengenai seluruh wilayah kekuasaan tersebut dengan rancangan undang-undang yang sudah ada dalam negara tersebut. Itulah mengenai wawasan kebangsaan di setiap negara. Seperti itu. Kalau mengenai wawasan negara. Jadi maksud Menurut Bapak, pandangan saya lah ya, melalui individu kan gitu, individu masing-masing tentang pemahaman kebangsaan ini mengenai wilayah-wilayah negara tersebut. Itulah termasuk wilayah dan juga birokrasinya. birokrasi kan gitu. Intinya sesuai dengan perundang-undangan negara republik tersebut. Itulah menurut saya mengenai wawasan kebangsaan tersebut. Jadi pemahaman individu tentang mengenai suatu bangsa tersebut atau wilayah negara tersebut. Iya, seperti itulah kira-kira. Kemudian bagaimana menurut Bapak tentang
bela negara? Bela negara, kalau untuk bela negara ini justru sangat penting ya. Membela negara ini penting. Kenapa? Karena jika tidak dibela, negara tersebut tidak akan bangkit, tidak akan menjadi negara tersebut. Makanya di Indonesia saat ini membela mati-matian negara tersebut kan gitu. Banyaknya leluhur kita yang telah gugur lah kan gitu untuk membela negara tersebut kan gitu. Betapa luar biasanya kan gitu, bela negara itu. Jadi itu harus maka kesadaran untuk bela negara itu memang harus ada gitu. Bela negara itu harus ada. Bela negara itu bukan berarti kita harus ikut perang militer dan segala macamnya. Itu hanya organisasi yang telah dibentuk oleh negara dalam membela negara tersebut. Bukan berarti masyarakat mayoritas biasa nggak bisa membela negara gitu. Masyarakat biasa membela negara dengan aturan-aturan yang ada di negara tersebut, menjalankan aturan-aturan negara tersebut, itu sudah termasuk dalam bela negara gitu. Dalam membela negara itu sudah termasuk dengan cara mengikuti aturan-aturannya kan gitu. Dengan membayar pajak bahkan bisa juga ikut andil dalam membela negara. Itulah kira-kira. bisa juga dengan prestasi dan Dengan juga prestasi, dengan ilmu dan sebagainya kan. Salah satu contoh bela negara kan. bela negara itu merupakan kesadaran yang terbentuk dalam diri kita untuk melakukan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya, dengan adanya dorongan-dorongan dari mungkin senior-senior, leluhur-leluhur yang sudah ada kan gitu, membuktikan bahwasanya mereka membela negara ini kan gitu. Terima kasih Bapak Didit atas waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Suci Ayu Pratiwi. Saya salah satu peserta Laksar Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya, yaitu wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Terima kasih Saudari Suci. Perkenalkan, nama saya Ranggario Pratama. Saya bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di organisasi perangkat daerah Diskominfotik Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin langsung saja Suci untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan Pak terkait wawasan kebangsaan, apa yang Bapak ketahui atau yang Bapak mengerti tentang wawasan kebangsaan tersebut? Langsung saya jawab saja ya. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta nilai-nilainya, seperti salah satu contoh adalah Pancasila, yang dimana Pancasila itu membentuk jati diri bangsa, atau dalam artinya sebuah ideologi bangsa negara kita, yang itu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai asli bangsa kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ini Pak bentuk bela negara versi Bapak? Kalau kita bercerita tentang bela negara sesuai dengan masing-masing pribadi ya, yaitu saya sebagai saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas pokok saya, seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri, seberapa penting bela negara ini untuk semua masyarakat Indonesia? Menurut saya sangat penting ya, karena jika tidak diterapkan nilai bela negara ini di kehidupan sehari-hari, di mana bangsa kita saat ini bisa dikatakan seperti terpecah belah, tapi dengan salah satu nilai bela negara ini, bagaimana kita mencintai negara kita, menyayangi atau peduli dengan negara kita, seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat penting diterapkan untuk di pribadi kita masing-masing, seperti itu. Masih profesi saya kan di sini sebagai ASN. Wujud bela negara yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan profesi saya seperti ini adalah, yang pertama, saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah saya datang tepat waktu. Yang ketiga adalah saya melayani masyarakat sebagaimana mestinya seorang ASN, di mana itu adalah sudah sebuah kewajiban kita selaku ASN untuk melayani masyarakat, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir terkait isu kontemporer yang saat ini terjadi di Indonesia, ada banyak gitu Pak, dan salah satunya adalah cybercrime. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait isu cybercrime di Indonesia ini? Kalau kita bercerita tentang cybercrime ini, itu kan kejahatan dunia maya yang setahu saya.
di mana dengan latar belakang saya sebagai ASN dan itu khususnya di bidang IT, kita harus pandai-pandai atau memfilter informasi ataupun penggunaan gadget dan teknologi informasi yang kita gunakan, di mana itu salah satu celah atau blank. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan untuk tugas wawancara saya, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Saudari Suci, semoga lancar untuk pelatihan dasar CPNS-nya ya. Iya baik, terima kasih. Dari wawancara ketiga narasumber, dapat kami sampaikan analisa dan kesimpulannya bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara agar kita semua dapat menjaga dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.